betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Qurra Al-Ustaz Abu Aslam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah Tambak Rejowaru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi pada malam hari ini, maka kami memohon maaf apabila kami tidak bisa meninggikan suara kami, karena beberapa hari yang lalu ada sedikit, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia nikmat yang Allah berikan kepada saya, yaitu berupa sakit dengan adanya kendala pada radang di tenggorokan, sehingga sebenarnya kami diminta oleh dokter untuk beristirahat. Oleh karena itu, inilah batas daripada volume suara kami, ya. Ini sudah ngotot ini sudah, ya. Bapak Ibu sekalian, sehingga kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Baik, untuk mempersingkat kajian kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa yang pertama, yaitu di Masjid Al-Hidayah, pembahasan kita adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, seorang ulama senior, murid seorang ulama senior pula,
muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah menulis sebuah kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemarin pada bulan yang lalu, pertemuan yang terakhir bulan lalu, kita sudah masuk pada larangan yang keempat. Babnya masih bab tentang tauhid dan imam. Mohon maaf, tauhid dan iman. Larangan yang keempat yang masuk dalam bab tauhid dan iman. Apa itu larangannya? Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Waktu itu sudah kami singgung, sebagaimana kajian kita tentang ensiklopedi larangan, yang selalu kita bahas selalu dua hal. Itu selalu, kapanpun kita membahas tentang ensiklopedi larangan, selalu dua hal yang kita akan bahas. Yang pertama, dalil-dalil. Dalil-dalil yang berbicara tentang larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya nanti kita akan membahas larangan riba misalnya, larangan makan harta riba misalnya. Sama. Yang kita bahas yang pertama kali larang atau dalil-dalil seputar larangan memakan harta riba. Jadi selalu dalil dulu. Itu materi yang pertama. Dalil-dalil yang berbicara tentang larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu 10 dalil. 10 dalil sudah kami sampaikan, betul ya? Betul ya? 10 dalil sudah kami bacakan. Dalil-dalil larangan bersumpah dengan nama selain nama Allah. Demi Tuhan, demi bapakku, demi ibuku, ya, demi Ka'bah, ya, demi Rasul, ya, demi Muhammad, ya, seperti itu, ya. Baik. Demi cintaku padamu, lah itu tidak termasuk di dalamnya itu, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, baik. Itu sudah kami sampaikan itu. Larangan-larangannya, dalil-dalilnya maksud saya. Yang kedua adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Lah ini yang belum tuntas. Waktu itu kalau tidak salah saya janjikan kepada Bapak Ibu, penjelasan dari dalil-dalil itu ada 14. Ternyata saya tambahkan 1 malam hari ini, sehingga totalnya nanti 15. Dari 15 penjelasan dari dalil-dalil tadi, yang sudah saya sampaikan bulan yang lalu 5 penjelasan. Betul? Berarti kalau begitu tinggal berapa sisa penjelasan yang belum? 10. Kalau totalnya 15. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mereview sedikit dari apa yang sudah kami sampaikan. 10 dalil sudah kami sampaikan, saya bacakan 2 dalil saja, mewakili dari 10 dalil. 2 dalil itu kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Alhamdulillah Masjid Al-Hidayah, yaitu referensi kitabnya sudah dipenuhi semua, ya, mulai dari riwayat yaitu Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah sampai terakhir Sahih Targhib wa Tarhib sudah kami lihat. Ternyata sudah dipenuhi perpustakaan yaitu Masjid Al-Hidayah Tambak Rejowaru. Mudah-mudahan bagi mereka yang mengeluarkan hartanya untuk yaitu mewakafkan buku-buku agama ini, mudah-mudahan siapapun hamba Allah tersebut, mudah-mudahan amalnya menjadi amal jariyah yang tak akan putus ila yaumil akhir. Dan mudah-mudahan diganti oleh Allah rizkinya dengan yang lebih berkah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ulang
dua dalil sebagai pengingat saja, mereview sedikit. Dalil yang pertama adalah di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2952. Di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5 itu ya, di nomor 2952, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Al-Hakim radhiyallahu an, ya, riwayat Al-Hakim maksud saya, yaitu disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu yaminin yuhlafu biha dunallahi syirkun. Kata Nabi, semua sumpah, perhatikan, semua sumpah yang digunakan dalam bersumpah selain Allah syirik. Orang yang bersumpah tidak memakai nama Allah syirik, pelakunya musyrik. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, mungkin dengan wallahi, billahi, tallahi, ya, atau misalnya warabbul Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Nah, demi Allah pemilik Ka'bah itu boleh. Kalau wal Ka'bah, demi Ka'bah, itu nggak boleh, ya. Tapi pemilik Ka'bah maksudnya Allah, maka ini diperbolehkan. Baik, itu. Jadi siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia masuk kategori syirik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini untuk mereview saja. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, kami bacakan saja, yaitu hadis nomor 3248. 3248. Ini sudah dicatat kok oleh Bapak Ibu pada waktu itu. Ini tinggal mereview saja, sedikit mengingat saja. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum wala ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billahi wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun. Kata Nabi, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, demi bapakku, nggak boleh. Terus jangan pula bersumpah dengan nama ibu-ibu kalian, demi ibuku, nggak boleh. Serta dengan sekutu-sekutu selain Allah, demi Lata, demi Uzza, haram. Ya, tidak boleh ini. Atau yang lainnya dan semisal. Termasuk nanti kita akan jelaskan sumpah pramuka itu, satya pramuka itu. Di situ ada unsur kesirikan di situ. Kalau sumpah pemuda nanti kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian. Terus kata Nabi, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, dan jangan bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan yang benar, jujur. Apa yang kau katakan itu jujur, maka pakailah sumpah itu dengan nama Allah. Sekarang penjelasan hadis, mereview sudah 5 yang saya sampaikan. Penjelasan hadis dari 15 penjelasan, 5 sudah saya sampaikan. Ringkas saja. Nomor 1, untuk mengingat aja. 1, bersumpah artinya menguatkan objek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz khusus. Biasanya pakai ba, diawali dengan huruf ba atau waw atau ta, yaitu billahi, wallahi, tallahi. Itu ya. Baik, dalam bahasa Arab. Atau misalnya dengan bahasa Indonesia, demi Allah. Nah, ya. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apabila seseorang itu ketika bersumpah yang di dalamnya dia menyebut nama Allah, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan hanya ditujukan kepada Allah. Makanya kalau ada orang bersumpah demi Rasul, syirik. Karena bentuk pengagungan itu hanya kepada Allah. Demi Lata, demi bapakku, demi ibuku,
syirik semuanya. Karena pengagungan hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah dengan mengatakan demi Allah. Ya, baik, ini nomor satu. Nomor dua, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, syirik. Pelakunya disebut musyrik. Sebab di dalam sumpah itu terkandung pengagungan kepada selain Allah. Misalnya yaitu dengan memakai Ka'bah, Rasul, langit, malaikat-malaikat dan lain-lain. Demi Ka'bah, demi Rasul, demi langit yang 7, demi para malaikat dan lain-lain, demi Jibril, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Syirik, pelakunya musyrik. Nah ini, hati-hati. Nomor 3, boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Boleh. Misalnya, War-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih. War-Rahim, demi Allah yang yaitu yang Maha Penyayang. Wassalam, demi Allah yang Maha Menyelamatkan. Seperti itu. Wal Aziz, demi Allah yang Maha Agung. Ya, Maha Mulia. Ya, boleh pakai Asmaul Husna, boleh. Boleh. Tidak harus Allah. Pakai sifat-sifatnya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Karena besarnya dosa bersumpah menyebut selain nama Allah, sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan dusta, maka itu lebih aku sukai daripada bersumpah secara jujur dengan menyebut selain nama Allah. Saya ulang. Orang bersumpah pakai demi Allah, tapi bojo, ngapusi, itu lebih aku sukai daripada aku benar, jujur, tapi demi Ka'bah, demi Jibril, demi Rasul. Ini syirik. Orang kalau dusta, memang dusta itu besar, dosa besar. Berdusta itu dosa, ada hukumannya. Bojo itu dosa, tetapi lebih dosa besar lagi tingkatannya. Meskipun dia jujur, sumpahnya tidak mengagungkan Allah selain Allah. Syirik, musyrik pelakunya. Orang bojo itu tidak syirik, orangnya tidak divonis musyrik. Bojo, demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia nyuri. Demi Allah saya tidak melakukan, padahal dia melakukan. Bojo kan dosa. Syirik orang ini? Enggak, bukan musyrik. Tapi dia mengatakan demi Tuhan, demi Rasul, demi Jibril, saya benar-benar tidak melakukannya. Padahal benar dia tidak melakukan, tapi dia memakai nama selain Allah. Musyrik ini. Dosanya lebih besar daripada sekedar dusta. Bisa difahami sampai di sini? Tayyib. Nomor 5. Ini yang terakhir bulan yang lalu. Bersumpah dengan menyebut nama Allah suatu kebohongan, dosa besar. Akan tetapi dosanya lebih ringan daripada sumpah secara jujur dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Karena di situ ada, mohon maaf ini, orang kalau dia itu bersumpah, bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong, dusta alias bojo, nggak jujur, tapi pakai nama Allah. Di sini termasuk bentuk tanakus. Apa tanakus? Penghinaan terhadap Allah. Nyebut nama Allah kok bojo, berarti menghina nama Allah. Itu tapi masih lebih ringan. Orangnya tidak divonis musyrik. Yang lebih berat lagi, jujur pakai nama selain Allah, musyrik. Karena dalilnya jelas tadi, sudah kami bacakan beberapa tadi. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita lanjutkan malam hari ini, yaitu penjelasan yang nomor 6. Nomor 6 malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan ini Bapak Ibu sekalian. Nomor 6. Bila seseorang yang bersumpah, ya, bila seseorang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, demi Tuhan, demi Ka'bah, demi Jibril, demi malaikat, demi langit, pokoknya selain nama Allah, demi Lata, demi Uzza, waliyadzubillah min hadzal kalam, kita berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat seperti ini. Ya, lalu dia meyakini apa yang dia ucapkan itu adalah sama dengan Allah dalam bentuk keagungan Allah atau pengagungan terhadap Allah,
maka dia telah melakukan syirkul akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh, maksudnya begini, dia bilang sama temannya, demi Rasul, demi Ka'bah. Baik ya, kalau orang mengatakan demikian, di dalam hatinya ada unsur bahwasanya dia mengagungkan Ka'bah, dia mengagungkan Rasul yang sama pengagungannya seperti pengagungan Allah. Oh, ini sama loh, ini menyamakan. Maka saat itu dia keluar dari Islam. Syirkul akbar, keluar. Semua amalannya habis, nol, dihapus oleh Allah, keluar dari Islam. Meskipun KTP-nya tetap Islam, dan ketika mati dimandikan prosesi secara Islam, dimakamkan di pekuburan Islam. Allah menganggap kafir. Hati-hati. Makanya kalau bersumpah pakai nama Allah saja. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita menyebut selain nama Allah, kita sama dengan mengagungkan pengagungan yang sama seperti dengan Allah. Loh, ini syirkul akbar. Loh Ustadz, lah kalau misalnya itu kita tidak paham Ustadz, hanya sekedar ya demi langit ya, atau misalnya demi Ka'bah, tanpa ada unsur memuliakan Ka'bah yang sama dengan memuliakan Allah, hanya lisan tok, maka kata para alim ulama, hatinya tidak ada keyakinan itu. Katanya ulama, syirik kecil, bukan syirik besar, yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Nah, syirik kecil. Tapi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, mohon maaf, katanya ini meskipun itu syirik besar ataupun syirik kecil, maaf, ada lanjutannya. Ini yang nomor 7, pelajaran penjelasan nomor 7. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, maka sekalipun itu termasuk syirik kecil. Apa itu syirik kecil tadi itu contohnya? Dia mengucapkan bersumpah selain Allah, tapi hatinya tidak meyakini, mengagungkan atau bentuk pengagungan kepada apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan demi Ka'bah, demi Rasul, demi Muhammad, demi langit. Itu tidak ada unsur menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Hatinya tidak meyakini itu. Tetap Allah. Dia tidak meyakini Ka'bah lebih mulia daripada Allah. Enggak, hanya sekedar lisan. Itu kan syirik kecil. Katanya Ibnu Taimiyah, tetap meskipun syirik kecil, dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di dalam Al-Quran surat apa itu? An-Nisa ya. Coba dibuka surat An-Nisa, surat nomor 4 ya. Minta tolong dibantu. An-Nisa ayatnya 48. An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Silakan Ustaz. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Ayat itu syirik. Lihat kalimatnya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di dalam ayat ini kata Ibnu Taimiyah tidak dirinci, ini syirik besar apa syirik kecil Ustaz. Kan tidak ada di dalam ayat itu. Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, sing penting syirik tidak diampuni. Tapi keluar Islam Ustaz, enggak. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik besar keluar dari Islam. Bedanya itu ya. Kalau syirik besar, seluruh amalannya dihapus, mulai dari masa muda sampai dia melakukan perbuatan dosa itu nol, zong, amalnya dihapus. Tetapi kalau syirik kecil, yang dihapus itu yang ketempelan syirik itu aja. Syirik kecil, contoh syirik kecil itu contohnya riya. Orang yang beribadah pamer, orang yang beribadah karena ingin dapat pujian orang. Sholat maghrib dikhusyuk-khusyukkan karena dia tahu kalau dilihat orang, dipantau orang, makanya dikhusyuk-khusyukkan, dilama-lamakan. Maka ya sholat maghribnya tok yang tidak diterima, asarnya tetap diterima, zuhurnya tetap tidak dihapus semua. Itu syirik kecil. Tapi Ustadz, sekalipun syirik kecil tetap tidak ada ampunan, tetap, karena ayatnya tidak dirinci. Ayatnya hanya mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Nggak ada kata-kata Allah tidak mengampuni dosa syirik besar. Yang kecil tidak, nggak ada. Allah tidak ampuni dosa syirik. Selesai. Jadi hati-hati kalau bersumpah. Nggak ada ampunannya ini. Ustadz, kalau sudah terlanjur ada pintu tobatnya? Ada. Nanti terakhir, sabar ya. Sabar ya. Ada cara tobatnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang nomor 8. Betul ya, nomor 8 ya? Ya, penjelasan nomor 8. Adapun sumpah yang Allah lakukan, Allah bersumpah. Sumpah yang Allah lakukan dengan menyebut makhluk-makhluknya. Nah ini ya, contoh. Ayo tolong agak cepat dikit Ustadz. Nomor suratnya nanti urut. Surat nomor 89 Ustadz, Al-Fajr. Urut-urut nanti suratnya urut. Makanya jangan ditutup ayat Qur'annya. Surat Al-Fajr. Nah ayatnya ayat 1 sampai 4. Wal fajr walayalin ashr. Pakai wa semua ini. Wa sumpah semua ini. Wasyafa'i wal watr wal laili idha yasr. 1 sampai 4. Ayo Ustaz. Demi fajar, subuh. Allah bersumpah dengan nama waktu subuh. Allah ini yang bersumpah dengan nama makhluk-makhluk ciptaannya. Lanjut, ulang lagi Ustaz. Demi fajar. Terus. Demi malam yang 10. Bapak Ibu tahu yang dimaksud demi malam yang 10? Pak, Bu, perhatikan. Mumpung ayatnya dibaca, saya kasih bocoran dikit ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya sama materi ini, tapi karena sudah dibaca, supaya Bapak Ibu tahu. Yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi malam yang 10, itu katanya ulama, ada 3 waktu yang jumlahnya 10, 10, 10. Apa saja itu Ustaz? 1, 10 hari pertama Muharram, yang dimaksud ayat ini. 2, 10 hari terakhir Ramadan, Lailatul Qadar. 3, 10 hari terakhir Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Idul Adha, 10 harinya. Ya ini yang dimaksud ini. Jadi Bapak Ibu kalau baca ayat ini walayalin ashr, sudah faham yang dimaksud demi malam yang 10 ada 3 waktu. 1, 10 hari pertama Muharram. 2, 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama Muharram. Yang kedua 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga 10 hari yang pertama Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Faham sampai di sini? Lanjut terus. Walaili idza yasr, demi malam yang 10. Terus. Demi yang genap dan yang ganjil. Ya, wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Terus. Demi malam apabila berlalu. Itu pakai sumpah semua loh. Demi. Sumpah semua itu. Terus gimana Ustadz? Allah kok bersumpah dengan makhluknya? Sabar, nanti saya jelaskan. Ini tak tunjukkan ayat-ayatnya dulu. Yang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya, kita lihat lagi menyebut makhluk-makhluknya. Coba surat nomor 90 Al-Balad. Loh, jambung kan? Urutkan ayatnya. Ayat 1 aja. La uqsimu bihadzal balad. Silakan. Aku bersumpah. Ayat 1. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah. Tuh, Allah pakai sumpah dengan negeri Makkah. Gimana ini kayak begini nih? Nanti sabar. Kita lihat lagi surat berikutnya, yaitu surat nomor 91 Asy-Syams ayat 1 sampai 7. Banyak ini sumpahnya Allah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Ayo. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi matahari, menyebut makhluk ciptaannya Allah matahari. Terus. Demi bulan apabila mengiriminya. Demi bulan. Lanjut. Demi siang apabila menampakkannya. Terus ayat 4. Demi malam
menutupinya gelap gulita. Ayat 5. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi langit. Ya, terus Demi bumi serta penghamparannya. terakhir. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Banyak ini. 7 ayat ya. Berikutnya, surat berikutnya surat Al-Lail. Surat Al-Lail surat 92 ayat 1 sampai 3. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Silakan. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Terus Demi siang apabila terang benderang. terakhir. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tambahkan lagi surat Ad-Duha. Banyak yang hafal. Surat 93 Ad-Duha, ayatnya ayat 1 dan 2. Wad-duha wal-laili idza saja. Silakan. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Terus. Dan demi malam apabila telah sunyi. Itu ya. Tambahkan lagi surat At-Tin. At-Tin ayat 9, surat 95. Surat 95 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Silakan. Demi buah tin. Buah tin itu loh dijadikan sumpah. Buah tin, demi buah tin. Terus, Dan buah zaitun. Bapak Ibu pernah mengkonsumsi buah tin? Dulu ada Di mana? Di sini. Ada buah tin. Oh, sekarang? Ada, masih ada. Oh, masya Allah. Ya. Zaitun sudah pernah? Belum pernah makan buah zaitun. Zaitun ya, masya Allah. Ya, zaitun itu tidak harus yaitu dijadikan atau dikonsumsi untuk dimakan, tapi bisa dijadikan minyak, ya, dan seterusnya. Bisa. Ini buah zaitun ini buah barokah, Bapak Ibu. Buah zaitun itu buah barokah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terus demi waturi sinin. Silakan. Demi gunung Sinai. Baik, Tursin. Lanjut. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Demi negeri Mekah yang aman ini. Kita lanjutkan lagi surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Surat nomor berapa? 100. Surat nomor 100, ayatnya cuma ayat 1 saja. Wal adiyati dhabha. Silakan. Demi kuda perang yang berlari kencang terenak nah. Demi kuda perang. Allah bersumpah dengan kuda perang. Kita lihat lagi terakhir surat favorit Al-Asr. Wal asri, favorit ini kan. Nah, kita kalau sholat kan sering pakai surat ini toh. Ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Ayat 1 wal asr. Ya, silakan. Demi masa. Demi masa, waktu asar. Baik, sekarang penjelasannya. Sumpah yang Allah lakukan menyebut makhluk-makhluknya tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, itu maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Allah memakai sumpah nama makhluk-makhluknya tadi. Apa maknanya? Makna yang pertama, ini termasuk perbuatannya Allah. Dan jangan bertanya tentang perbuatannya Allah. Nggak usah ditanya. Tidak boleh Allah itu ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Justru Allah yang akan bertanya apa yang kita lakukan. Nggak usah bertanya. Sebab banyak orang-orang itu yang aneh-aneh. Ustadz, ngapain ya babi itu diciptakan? Diciptakan tapi tidak bisa dimakan, Ustadz. Ini Sawangan ini canggih pertanyaannya. Padahal ini pertanyaan bahlul ini ya. Apa bahlul ini? Bodoh. Iya. Ini jahil ini. Ya, bahasa Arabnya jahil, betul. Bahasa ampelnya bahlul ini. Iya. Kok bisa dia mengatakan itu? Ustadz, ganja itu semua makhluk ciptaan Allah ini. Bumi ini untuk kita katanya. Berarti kalau begitu Ustadz, ada ciptaannya Allah itu yang sia-sia. Diciptakan tapi gak bisa dikonsumsi. Ya, maka kita biarkan aja dulu.
Akhirnya apa katanya dia? Tambah sesat. Ustadz, kenapa Ustadz ya subuh itu kok 2 rakaat, 4 rakaat gitu loh. Mulai. Biarin aja dulu. Biarin dengan kesesatannya dulu. Biarin. Dah ya. Tambah sesat lagi. Ustadz, kenapa ya maghrib itu kok 3, kok enggak 1 gitu loh. Kenapa maghrib itu kok 3, kenapa kok enggak 1? Kan sama-sama ganjil. Satu kan satu ganjil, angka ganjil. Terus dia bertanya terus, kenapa Ustadz ya Allah itu kok menciptakan nyamuk? Nyamuk itu loh Ustadz ganggu manusia. Kok diciptakan? Ini kan makhluk pengganggu ini. Kenapa diciptakan? Jawabannya gampang. Semua pertanyaan dia, pertanyaan Bahlul ini, itu cuma jawabannya satu. Gampang jawabnya. Seperti yaitu sayap lalat, gampang untuk mematahkannya. Caranya gimana? Bacakan kepada dia Al-Anbiya ayat 23. Mati dia sudah. Gimana itu? Dibuka Al-Anbiya. Masalahnya ndak hafal ya. Itu surat nomor berapa? 21 ayatnya 23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, ayo Ustaz dibaca. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Nah, sudah masuk waktu Isya ini ya. Kita lanjutkan aja dulu dikit. Setelah itu kita kumandangkan adzan. Setelah adzan Isya kita lanjutkan. Lihat ayatnya tadi. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Jangan bertanya apa yang Allah lakukan. Allah mau menciptakan babi, Allah mau menciptakan tanaman ganja, itu hak prerogatif Allah, maunya Allah. Allah mau bersumpah demi langit, demi negeri Mekah, demi kuda perang, itu kehendaknya Allah, itu haknya Allah. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru kalian yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Selesai, itu jawabannya. Jadi nggak perlu dijawab yang kayak begini ya Bapak Ibu sekalian. Maka dia Allah Azza wa Jalla, saya teruskan dikit, boleh bersumpah dengan menyebut apa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Allah lah yang akan bertanya, bukan yang akan ditanya. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim dan bukan yang akan dihukumi. Allah yang akan menghakimi, bukan dihukumi. Bukan. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu ini adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sami'na wa ata'na, ini perbuatannya Allah, haknya Allah atas makhluknya. Baik, ini yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Allah itu kok bersumpah dengan menyebut nama makhluknya? Sumpah Allah dengan ayat-ayat ini menjadi dalil tentang keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaannya Allah. Nah, iya, makanya Allah kalau menyebutkan demi kuda perang, demi malam, demi waktu subuh dan seterusnya, ini menunjukkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaan kekuasaannya atas semua ciptaannya. Makanya orang itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, karena orang itu kalau sumpahnya pakai nama selain Allah, berarti orang itu mengagungkan apa yang disebut. Demi Ka'bah, berarti dia mengagungkan Ka'bah, dia bukan mengagungkan pemilik Ka'bah. Demi Rasul, dia mengagungkan Rasul, dia tidak mengagungkan yang mengutus Rasul itu siapa. Makanya semuanya itu Allah, jangan yang lain. Demi Allah, ya, wallahi, tallahi, ya billahi, itu yang disyariatkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya potong dulu sejenak, yaitu kajian kita. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu mempelajari materi ini dengan baik dan benar. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan dikumandangkan adzan Isya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan nomor 9. Penjelasan nomor 9. Pada asalnya, yang nomor 9 ini, pada asalnya memperbanyak sumpah tercela. Orang yang sering-sering sumpah itu adalah tercela. Namun dalam perkara-perkara penting disyariatkan bersumpah untuk menguatkan apa yang dia ucapkan. Boleh. Kalau terlalu sering bersumpah nggak boleh. Mohon maaf ini. Saya kalau melihat lirik-lirik apa ini, mohon maaf ini ya, sekilas gitu ya. Kalau ada acara walimatul urus ya, itu kadang-kadang sohibul haja memperdengarkan atau membunyikan yaitu lantunan lagu-lagu Arab. Biasanya kalau yang punya hajat orang-orang Arab itu biasanya. Saya perhatikan aja, itu setiap lirik lagunya rata-rata begitu, lirik lagu Arab. Wallahi, wallah, 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 wallah. Sumpah ini, sumpah. Orang terlalu banyak sumpah itu nggak boleh, tercela. Sumpah itu memang diperlukan dalam waktu-waktu penting saja untuk menguatkannya. Contoh, boleh bersumpah untuk menguatkan apa yang diucapkan. Tapi kalau tidak, jangan dikit-dikit ya. Apa ini misalnya istri datang, suami kemudian tanya kepada istrinya ketika pulang kerja, kamu tadi keluar rumah? Iya. Nyampe rumah jam berapa tadi? Nyampe rumah tadi sebelum asar aku sudah di rumah, kata istrinya. Suaminya bilang, wallah, apa perlunya? Iya. Sehingga untuk perkara-perkara yang sifatnya penting saja, sehingga tidak selalu yaitu bersumpah. Contoh, istrinya telepon suaminya, Mas, aku hari ini masak loh. Iya, masak apa? Surprise. Apa sih itu? Aku masak senenganmu. Apa? Rawon. Wallah rawon. Rawon aja wallah. Wallah rawon. Wallah rawon lagi. Wallah. Allahu Akbar. Ya. Itu ya. Ngapain? Bener tak? Lo bener aku ndak bojo ini. Ya wis, insyaallah tak pulang lebih awal nanti. Senengane soalnya ya. Ini nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian masalah masakan aja pakai wallah. Seperti itu. Ya, baik. Ya. Suaminya tanya kepada istrinya, Dek, atau jangan Dek, Beb, kamu cinta tak sama aku ini? Kamu cinta tak sama aku? Loh ya iyalah, aku ini mati-matian loh. Iya, cinta aku ini sama kamu. Wallah cinta sama aku. Ngapain? Iya, ngapain? Dipaksa-paksa terus. Iya, temen, sumpah demi Allah cinta betul sampai aku. Coba kau belah dadaku ini mas, kau akan lihat betapa bencinya aku sama kamu. Ketahuan ya. Itu mungkin karena kesel di rumah tangga. Kan ada wanita seperti ini, jengkel sehingga munculnya benci. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk perkara penting aja, perkara penting ya, untuk menguatkan. Tak kasih contoh sumpah yang diperbolehkan untuk menguatkan apa yang diucapkan. Contoh, buka surat Saba, surat nomor 34 Ustaz. Surat nomor 34, surat Saba ya. Surat Saba. Ayatnya adalah ayat yang ke-3. Surat 34 ayat 3 awal-awal ya. Surat Saba ayat 3. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Silakan. Dan orang-orang yang kafir berkata, apa kata orang kafir Ustaz? hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Hari kiamat itu tidak ada.
kiamat itu tidak mungkin terjadi. Maklum orang kafir. Apa kata Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Katakanlah, Katakan Muhammad kepada mereka. Lanjut. pasti datang. Terus. Demi Tuhan. No, wallahi demi Tuhanku. Di sini disebutkan yaitu qul bala wa rabbi. Nah ini, wa rabbi itu termasuk sumpah. Wa rabbi demi Rabbku. No itu. Ulang lagi Ustadz, katanya Nabi bagaimana? Pasti. Katakanlah, Iya. pasti datang. Terus sumpahnya Demi Tuhan demi Rabbku itu. Lanjut teruskan. yang mengetahui yang gaib. No. Wa rabbi ya la ta'tiyannakum alimil ghaib. Terus lanjut. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Nah, untuk yaitu menguatkan apa yang kita ucapkan, itu boleh. Boleh. Contoh lagi, contoh hadis. Kitabnya ada sebenarnya, masjid ini sudah punya. Saya bacakan aja karena waktunya, sekalian karena ini juga agak panjang. Saya bacakan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Jilid 3, riwayatnya Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Nomor hadisnya 1503. 1503. Begini bunyinya. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Perhatikan Bapak Ibu. Dia berkata, mudah-mudahan ada manfaatnya hadis ini. Perhatikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sekelompok orang dari para sahabat. Rupanya para sahabat itu lagi berkumpul-kumpul, berkelompok, halakoh. Faqala, Nabi berkata kepada mereka, Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk ini? Ditanya sama Nabi, kalian duduk-duduk ini ngapain? Ma ajlasakum. Qalu, mereka berkata, karena berarti kalau qalu jumlahnya banyak, kalau qala satu, ini qalu jumlahnya banyak. Mereka berkata, jalasna nadhkurullaha nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, kami ini duduk-duduk untuk mengingat Allah, memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kami sehingga kami ini masuk Islam dan menganugerahkan Islam itu kepada kami. Jadi kami ini wahai Rasulullah dalam rangka untuk mengingat Allah, memuji Allah, karena kami ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dulu kami ini kafir jahiliyah, lalu Allah memberikan kami hidayah masuk Islam. Nah, Anda tahu katanya Nabi. Ini perhatikan. Qala Allahi ma ajlasakum ila dzaka. Demi Allah, loh, Nabi memegang ucapan mereka. Demi Allah, apakah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali itu? Demi Allah, kalian duduk-duduk ini cuman memuji Allah, mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kalian hidayah. Demi Allah. Maka para sahabat berkata, qalu wallahi ma ajlasna illa dzaka. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk melainkan hal itu. Ini sabdanya, perhatikan. Kata Nabi, qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Nabi, sungguh aku sebenarnya tidak pengen menyebabkan kalian itu bersumpah dengan nama Allah. Aku itu sebenarnya tidak ingin kalian bersumpah karena aku curiga kepada kalian. Enggak, bukan itu maksudku, kata Nabi. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah Azza wa Jal yubahi bikumul malaika. Akan tetapi malaikat Jibril datang kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwasannya Allah Azza wa Jalla memuji kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya karena kalian duduknya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Loh, beda Pak, cangkruannya sahabat sama cangkruannya kita ini beda. Ya, kungkunya apa? Kungku ya. Kungku ya. Nah, sahabat sama kita beda. Mereka duduk-duduknya itu dalam rangka mengingat kelebihan-kelebihan Islam, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Mengingat dulu jahiliyah seperti ini, sekarang kita jadi begini. Alhamdulillah. Ini bukan zikir berjamaah loh ya. Bukan ini, bukan.
Ini mengingat Allah, memuji Allah, mengingat satu sama yang lain. Dulu aku seperti ini, ternyata Allah berikan aku hidayah jadi seperti ini. Lah, Allah memuji orang-orang seperti ini. Makanya panjenengan kalau duduk-duduk di masjid, misalnya menjelang setelah maghrib menunggu isya tidak pulang, di masjid duduk-duduk dengan teman-teman, lalu yang dibicarakan adalah soal kajian, yang dibicarakan itu hadis Nabi, mungkin belajar baca Quran bareng, mungkin ada yang bisa sambil nyemak bacaan, atau mungkin baca tafsir dibacakan, ya, atau mungkin juga membicarakan hal agama. Duduk-duduk kayak begini, itu Allah memberikan apresiasi, memuji panjenengan di hadapan para malaikat-malaikatnya, dipuji. Tapi kalau habis maghrib menunggu isya jamaah al-hidayah, memang betul di masjid, duduk di teras masjid, bukan ngobrol agama, rokokan. Ada yang model gini? Ada. Oh, bocor ternyata ya, ada. Bocor, ya bocor juga ya. Nah ini tidak benar ya, tidak benar ya, itu. Kadang-kadang yang diomongkan itu sambil duduk-duduk di teras masjid, yang diomongkan itu janda baru Tambak Rejo. Lah Allah. Kon gak roh iku ta? Iku bojone mati loh iku. Ngapain ngomongi janda? Gak usah. Iya. Ini masjid. Betul Ustaz? Betul ya? Saya sudah leres ya. Bapak Ibu sekalian, jadi nggak boleh ngomong yang lain yang bagus. Ini masjid, bicara soal agama dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-10. Ada kesirikan dalam sumpah pramuka Trisatya. Ada kesirikan di dalam sumpah pramuka Trisatya. Saya bacakan sumpah pramuka. Dulu yang pernah ikut pramuka, ini ada sumpah Trisatya. Ya, dulu entah itu penegak atau pandai atau apapun ya tingkatannya, itu ada itu begini. Sumpah Trisatya. Demi kehormatanku, garis bawahi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma, ketentuan moral. Ini sumpah Satya Trisatya, sumpah pramuka. Di sini mengandung kesirikan karena ada kata-kata apa tadi? Demi kehormatanku. Siriknya di sini. Maka ini tidak boleh ditujukan demi kehormatanku, berarti dia mengagungkan dirinya. Tidak boleh. Mengagungkan itu hanya kepada Allah. Loh Ustaz lah, kalau sumpah pemuda beda. Sumpah pemuda, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nggak ada sirik. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nggak ada. 3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nggak ada. Kenapa? Bahasa Madura. Loh iya, sekarang lagi digalakkan ya. Sekarang lagi digalakkan bahasa daerah. Konon katanya di negeri kita ini, Indonesia ini, ada 8 bahasa yang diangkat ke permukaan dan menjadi bahasa daerah resmi. 8 bahasa daerah yang diresmikan. Salah satunya Madura. Masuk Madura ya. Berbahagialah yang jadi orang Madura, masuk ya. Masuk 8 bahasa daerah resmi. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berarti dalam hal ini sumpah itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Bersumpah dengan Allah bentuk pengagungan Allah. Oleh karenanya bersumpah dengan selain Allah dinilai sebagai bentuk tindakan lancang kepada Allah dan melecehkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Karena seseorang jika ingin menegaskan bahwa dirinya benar dalam perkataannya atau berupaya membersihkan diri dari tuduhan,
yang dialamatkan kepadanya, maka dia akan bersumpah dengan sesuatu yang paling agung dalam hatinya. Makanya cuma Allah saja, jangan selain Allah. Seperti itu, ya. Baik, adakah di alam semesta ini sesuatu yang lebih agung dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Ya enggak ada, hanya Allah Azza wa Jalla. Maka itu bersumpah dengan selain Allah syirik. 11. Nah, ini menarik ini. 11. Ini yang tadi saya janjikan. Siapa yang sudah terlanjur, dia pernah bersumpah, ya, misalnya sumpahnya itu keluar Islam. Misalnya, Pak, ini kami dengar info dan ini valid, Pak. Buktinya sudah ada, panjenengan yang melakukan ini. Pak, saya berani keluar dari Islam kalau saya melakukan itu. Ya, kafir, saya tidak melakukan itu. Kafir, saya tidak melakukan itu. Saya berani keluar dari Islam. Oh, ini ya. Maka Bapak Ibu, kalau sudah pernah melakukan ini dan ternyata bohong, ya ternyata bohong, dan ini sudah kita bahas bulan yang lalu, maka sumpah itu seperti yang dia katakan itu betul-betul keluar Islam. Kalau memang ini sudah pernah dilakukan, ya, gimana cara tobatnya? Barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka kafarat atau dendanya, cara penebusannya adalah satu, cara nebusnya, bentuk tobatnya, satu, ucapkan la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi begini, 3, nggak pakai kek, nggak pakai, nggak usah, biasa aja, biasa, meludah ke arah kiri 3 kali. 3, mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4, jangan diulangi lagi, yaitu tobatnya. Ada dalilnya Ustadz. 1, saya ulang, la ilaha illallah, supaya masuk Islam lagi dia. La ilaha illallah. Sudah ya. Nomor 2, meludah ke kiri 3 kali. Yang ketiga, mengucapkan ta'awud, karena dia termasuk dapat godaan syaitan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca 1 kali aja. Baca 1 kali. Terus kemudian yang keempat, jangan diulangi. Mana dalilnya? Riwayat Ibnu Majah. Riwayat, bahkan di kitab ini yang ada di depan Ustadz ini. Mohon maaf Ustadz. Mbak sini Ustadz. Iya tuh, warna biru Ustadz. Mbak sini. Nah, ini sama beliau sudah dikasih tanda ini. Ya, karena bahasanya adalah larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Di sini sudah ada dalilnya. Di sini. Nah ini disebutkan. Nah ini pada halaman yaitu 78 dan 79 ada di sini. Nah, sebentar. Di sini disebutkan lagi. Nah ini ada ini. Halamannya lagi 82. Halaman 82. Silakan. Tolong dibacakan Ustaz dari Mus'ab bin Sa'ad. Silakan. Silakan. Nah itu Ustaz. Bapak Ibu kalau pengen tahu ini hadisnya itu riwayat siapa? Riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadisnya nomor 2097. 2097. Isi hadisnya kita dengarkan sekarang. Baca Ustaz. Ada di buku itu. Ensiklopedia Larangan ada. Ini kitabnya nggak saya bawa soalnya. Silakan. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Meriwayatkan dari ayahnya. Ya. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, lanjut. Bahwa ia berkata. Silakan. Aku pernah bersumpah dengan nama Al-Latta No. dan Al-Uzza. Aku pernah bersumpah dengan Latta dan Uzza. Berhala-berhala ini, nama berhala. Lanjut. Teman-temanku berkata, iya, engkau telah mengucapkan perkataan keji. Engkau telah mengucapkan satu perkataan yang keji. Terus, aku pun datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut. Dan mengadukan hal ini kepada beliau. Terus, kukatakan, ya, wahai Rasulullah, ya, aku ini baru masuk Islam, tidak lama masuk Islamku. Aku tidak tahu kalau itu tidak boleh. Aku bersumpah pakai nama berhala. Aku baru masuk Islam. Lanjut teruskan. Sesungguhnya aku belum lama memeluk Islam. Duh, terus. Tadi aku bersumpah dengan nama Al-Latta dan Al-Uzza. Terus. Rasulullah Muhammad Sallallahu
Ya. Ucapkanlah la ilaha illallah. Satu. Terus. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Lanjut. Itu artinya. Sebanyak 3 kali. Oh, dibaca 3 kali, Pak. La ilaha illallah. Ini ada tambahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali ya. Terus Kemudian meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. meludah ke arah kiri 3 kali. Nomor 3, Lalu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dibaca sekali aja. Terus Yang terkutuk dengan mengucapkan isti'adah. isti'adah. Ya, terus Dan jangan engkau ulangi lagi. yang keempat jangan diulangi lagi. Berarti ada berapa cara tobatnya? Ada 4. Yang pertama mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berapa kali? 3 kali. Yang kedua meludah ke arah kiri. Yang ketiga baca ta'awud. Berapa kali baca ta'awudnya? Sekali. Yang keempat namanya tobat nasuha, jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Ustadz, kalau sudah kejadiannya lama, kalau itu tadi kan barusan, bagaimana? Apakah boleh saya tambahi sholat sunat taubat? Boleh, nggak apa-apa, karena disyariatkan. Sholat sunat taubat itu kapanpun, tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Boleh kapanpun, 2 rakaat. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang nomor 12. Saya tutup sampai selesaikan aja ya. 12. Barang siapa yang diucapkan kepadanya sumpah menyebut nama Allah. Jadi ada orang di depan kita sumpah pakai nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Contohnya begini, maksudnya rela menerima, ridho menerimanya. Ya, misalnya begini nih, misalnya ibu-ibu tanya sama suaminya, Mas, aku dengar selendingan katanya kamu ini ada main sama perempuan. HP-mu biasanya tidak pernah dikasih password, sekarang kasih password. Biasanya HP itu selalu di mana-mana bisa aku temukan, sekarang sulit untuk lihat HP-mu ini. Benar tak Mas? Katanya orang dengar-dengar begitu betul. Demi Allah, aku tidak melakukan seperti itu. Istri wajib meyakini ucapan demi Allahnya suami. Harus rela dia. Nggak usah, gak koyo ekon bojo, gak usah. Jangan gitu. Jangan, gak usah, harus yakin. Oh iya itu. Suami juga begitu. Aku dengar-dengar katanya kamu itu begini. Iya. Istrinya sumpah, demi Allah Mas, demi Allah aku tidak melakukan itu. Ya sudah, gak usah cari-cari perkara, gak usah. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang bersumpah menguatkan yang dia ucapkan, kita yang dengar, termasuk masjid. Mohon maaf ini pernah kejadian soalnya. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan ini tidak kejadian di Masjid Al-Hidayah. Ada satu masjid, uang kalengnya masjid ini sering hilang. Akhirnya entah itu CCTV atau apa, terlihat ternyata marbot yang melakukan. Di sidang, saya mau tanya jujur Pak ya, jujur. Ya, jujur, dan ini adalah aib, maka ini tidak kita bongkar. Jujur, apa benar Bapak yang mengambil uangnya? Sumpah dia, pakai demi Allah lagi. Padahal CCTV membuktikan, lihat bahwasannya dia yang mengambil, dia yang bongkar itu, dia punya kuncinya. Nggak tahu itu, padahal yang pegang kuncinya adalah orang lain. Mungkin dia punya serepnya atau apa, digandakan atau gimana. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan Pak. Wong saya kalau ke sini loh jam sekian sampai jam sekian. Ya, maka karena takmirnya ini sudah ngaji, baik kalau begitu saya pegang ucapan Anda demi Allah Anda. Baik, tutup kasus. Katanya teman-teman yang lain, hei, iki CCTV ini jelas deh nih. Apa katanya takmir? Karena takmirnya sudah ngaji. Apa kata takmirnya? Mata kita yang sudah disilapkan, mata kita yang salah. Sudah, jangan ambil pusing sama CCTV. Kita pegang ucapan demi Allah, serahkan kepada Allah. Untuk kedepannya lebih hati-hati lagi. Selesai gitu. Oh, bisa kira-kira kita kayak begini? Sudah demi Allah soalnya, pegang. Itu ya, pegang. Ya. Apalagi sampai orang ini saking ketakutannya ya, karena khawatir aibnya Gak apa-apa Pak, aku disumpah Quran loh Pak, gak apa-apa. Bukan saya yang melakukan, orang sudah kepepet itu begitu.
Gimana caranya dia? Baik, kalau begitu. Ya sudah. Berarti kita yang salah lihat CCTV-nya yang tidak benar. Kembalikan sama Allah. Ada perhitungannya. Yaumul hisab. Itu aja. Ya, paham Bapak Ibu ya? Orang kalau sudah nyebut demi Allah, tolong rela, ridho. Nggak usah diperpanjang lagi. Ya sudah. Itu aja. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dalilnya mana tadi itu? Dalilnya ditulis, orang kalau menyebut nama Allah sumpahnya, hendaklah dia rela menerimanya. Itu dalilnya riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah nomornya 2102. Ini nomor asli semua ya, yang saya sebutkan ini 2102. 2102 nomornya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan aja. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 13. Dalam riwayat yang lain, nah ini nomor 13, Nabi pernah menyebut nama selain Allah. Pernah. Nabi itu menyebut nama selain Allah, misalnya demi bapakku, demi bapak dan ibuku. Itu pernah dalam satu riwayat. Katanya para ulama, loh Ustadz, Rasul kok malah justru mengucapkan itu. Nih perhatikan. Katanya para ulama, jumhur ulama menetapkan sumpah yang Nabi ucapkan tersebut, yang Nabi pernah mengatakan demi bapak dan ibuku, ya dengan nama selain Allah ini kan otomatis itu terjadi sebelum adanya larangan. Setelah adanya larangan dari Allah tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka Nabi tidak melakukannya. Seperti itu sebelum adanya larangan, ya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya maka sampai nanti yaumul kiamat tetap dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. 14. Perbedaan sumpah dengan nazar. Ya. Kalau aku nanti lulus ujian, maka aku akan memberi makan anak yatim. Nazar ini, nazar. Kalau nanti aku sembuh dari penyakitku dan umroh itu sudah dibuka, maka aku akan umroh. Nazar, nazar. Kalau nanti aku narik arisan, aku akan ngasih makan 10 anak yatim. Nek narik. Nazar ini kan, nazar. Apakah sama dengan sumpah ini? Maka jawabannya perbedaan sumpah dengan nazar ada 2. Perhatikan. 1, kalau nazar ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nazarnya itu harus yaitu ibadah kepada Allah. Contohnya tadi itu nazarnya itu ibadah kepada Allah. Kalau aku nanti lulus tes ujian CPNS, lulus jadi pegawai negeri, maka aku akan mendermakan, yaitu ngasih makan anak yatim. Lah ngasih makan anak yatim ini kan ibadah. Ya tujuannya untuk ibadah. Itu kalau nazar. Makanya nazar yang bukan untuk ibadah, ada nggak Ustadz? Ada. Contohnya para pendemo itu yang turun di jalan itu. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Maksiat ini. Kalau kami lulus ujian, anak-anak sebagian lulusan SMU itu, maka kami akan pesta miras. Ini maksiat. Nggak boleh dipenuhi ini, nadar-nadar seperti ini. Ada lagi tuntutan para pendemo itu, maka kami akan membakar. Tahun berapa itu? Sempat viral di Indonesia. Gara-gara waktu itu demo besar-besaran di Indonesia, dia membakar dirinya. Ini jelas maksiat, dosa besar, bunuh diri yang kayak begini. Nah, nadar itu hanya untuk ibadah yang benar. Kalau nanti aku narik arisan, maka aku akan ngundang anak yatim. Lah ini ngundang anak yatim ngasih makan, itu ibadah. Atau aku akan sodakokan uang itu ke masjid. Ini kan ibadah, itu boleh. Sekali lagi, nadar ditujukan ibadah kepada Allah. Sedangkan kalau sumpah, beda. Sumpah itu tujuannya untuk memantapkan, menguatkan apa yang diucapkan. Beda. Jadi kalau nadar tujuannya untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Sedangkan kalau sumpah untuk menguatkan, memantapkan, menetapkan ucapannya tadi. Menguatkan ucapannya. Itu nomor 1 perbedaan. Nomor 2, kalau nadar bentuknya pakai syarat. Nadar itu pasti pakai syarat. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Syaratnya itu ada syaratnya itu. Kalau saya nanti begini, sembuh dari sakit, ya.
kalau saya nanti keluar dari rumah sakit dinyatakan sembuh oleh dokter, maka saya akan begini. Seperti kemarin ada jamaah kita, kalau nanti hasil tes daripada PCR ini, karena beberapa kali itu selalu positif, maka nanti negatif, maka sebagai bentuk syukur saya akan ngasih makan. Nah itu ada syaratnya. Nadar itu pakai syarat. Sedangkan kalau sumpah tanpa syarat, demi Allah saya begini, demi Allah, nggak pakai syarat. Itu kalau sumpah. Kalau nadar ada syaratnya. Kalau dendanya sama, saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Ayo, masih ingat nggak? Dendanya orang melanggar nadar tidak dipenuhi, sama orang sumpahnya luput. Ya, nggak diakui. Apa-apa ini nggak dipenuhi, termasuk para pejabat dan seterusnya. Dia bersumpah pakai nama Allah, demi Allah saya akan menjalankan. Ternyata korupsi dan seterusnya. Maka yang kayak begini ada dendanya, kafaratnya. Ayo, waktu itu surat apa itu? Al-Maidah, betul. Ayat berapa? 89. Apa dendanya, Mas? Bisa disebutkan? 1, ngasih makanan dan pakaian. Betul ya? Berapa orang miskin? 10 orang miskin. Ya, itu ngasih makan dan pakaian. Atau kemudian yaitu yang ke berikutnya, apa itu? Hah? Gimana ayatnya? Coba dibuka Ustaz, surat 5 Al-Maidah ayat 89. Langsung artinya Ustaz. Ayo, Al-Maidah ayat 89. Ayo. Silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Terus. Yang tidak sengaja untuk bersumpah. Terus. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Terus. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah itu Ialah memberi makan 10 orang miskin. 1. Terus nomor 2. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Terus. Atau memberi mereka pakaian. Kasih pakaian kepada orang miskin. Atau ini yang kedua. Terus. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Atau memerdekakan budak. Nah itu dendanya, kafaratnya kalau melanggar nadar atau sumpah. Ustadz, ayatnya itu tadi disebut itu sumpah, tidak ada nadar dalam Al-Maidah ini. Ingat hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian, nomornya nomor 1645, 1645. Nih saya bacakan Muslim 1645, yaitu riwayat Muslim. Nah nih kata Nabi, kafaratun nadri kafaratul yamin. Dendanya nadar sama dengan dendanya sumpah, katanya Rasul. Sama dendanya. Memang di Quran tidak ada, di hadis disebut. Nabi yang bilang dendanya melanggar sumpah nadar sama dengan dendanya melanggar sumpah. Terakhir penutup nomor 15. Ini penutup sehingga bulan depan kalau kita ditakdirkan ketemu lagi, kita masuk larangan yang nomor 5 nanti. Baik, yang 15 ini sumpah dengan Al-Quran. Sumpah dengan Al-Quran. Misalnya sumpahnya itu, yaitu dia mengatakan demi kemuliaan Al-Quranul Karim, ya, atau ayat-ayatnya, ya, maka atau ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka bersumpah dengan sifat Allah, keagungan Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah boleh. Yang tidak boleh itu begini, meletakkan Al-Quran di atas kepala orang itu, tak sumpah Quran kon. Nah ini tidak boleh. Nah sekarang ada ya, ayo pegang Al-Quran. Ini juga tidak ada tuntunannya dari Nabi. Yang dibolehkan itu sebut nama Allah, demi Allah, atau pakai ayat-ayatnya Allah, atau dengan mengatakan demi kemuliaan Allah yang ada di dalam Al-Quran, demi kalamullah. Loh itu boleh, yaitu ayat-ayat Al-Quran boleh. Itu sama dengan bersumpah dengan nama Allah, karena Al-Quran itu kalamullah, di dalamnya sifat-sifat Allah di situ ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, Ustadz, sumpah pocong, tambah lagi sumpah pocong.
Nggak ada tuntunannya dalam Islam. Ini jelas perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau waktunya terlalu malam lebih ya. Mohon maaf. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.